Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita perkuliahan perdana pagi ini di Fakultas Hukum Universitas Lancar Puding. Nama saya Yusuf Daeng, akan berada di tengah-tengah Anda selama saat semester ini. Sehingga mata kuliah kita adalah tindak pidana ekonomi. Kalau Bapak adalah master pidana, S1 pidana, doktor pidana. Sehingga mata kuliah ini dituntut pemahaman Anda tentang pengetahuan tindak pidana ekonomi. Sebenarnya mata kuliah ini sudah diatur di dalam KUHP. Dalam KUHP itu ya diatur berbagai perbuatan pidana terutama di Indonesia. Sehingga perjalanan waktu, perjalanan modus operandi manusia dalam mengalami kejahatan ini diatur tindak pidana secara khusus lagi. Ada disebut dengan tindak pidana khusus. Sehingga penanganannya juga kalau di kepolisian dulu ada di secara umum, di krimum namanya, diatur di dalam tindak pidana khusus. Apa tindak pidana khusus itu? Yang menyangkut juga soal tindak pidana ekonomi. Ekonomi misalnya adalah ya di luar KUHP menyangkut ideologi, korupsi, teks atau pajak, menyangkut penyelundupan kepabeanan, ya menyangkut juga judi-judi di sektor negara, kemudian legal fishing, kemudian lagi pencucian uang dan sebagainya. Jadi inilah yang menyangkut soal apa yang terjadi, khususnya di daerah kita adalah daerah kepulauan, daerah Riau, banyak yang bersentuhan dengan tindak pidana ini. Mengapa hal seperti ini penting untuk dipahami oleh mahasiswa? Anda adalah seorang generasi penerus, generasi bangsa yang memiliki karakter hukum yang besar untuk memahami tentang pengetahuan hukum, khususnya tindak pidana ini. Kenapa ini perlu dipahami oleh mahasiswa, khususnya pidana nanti? Anda akan menjadi seorang yang profesional, yang namanya profesional job. Mungkin Anda seorang hakim, menjadi seorang profesional lawyer, mungkin Anda juga seorang notariat, mungkin Anda menjadi seorang polisi atau menjadi seorang hakim, menjadi disebut dengan aparat penegak hukum, atau menjadi orang satu NGO atau LSM yang mampu membuat suatu gebrakan menjadi pengawal hukum, khususnya pidana ini. Karena Indonesia modus hari ini adalah semakin berkembangnya teknologi informasi sistem super koridor yang menjadikan Indonesia semakin sempit negara ini. Dari ujung ke ujung tidak ada lagi batas karena teknologi. Teknologi berdampak, itu dipelajari dalam tindak pidana khusus juga nanti ya menyangkut soal cybercrime atau disebut dengan telematika. Maka mata kuliah kita ya ini Anda bisa lihat ya masuk pada LPS dan sebagainya, bagaimana mahasiswa ya, bagaimana perkuliahan kita ke depan, pemahaman kita adalah menyangkut hukum pidana sebagai ekonomi, pengertian hukum pidana ekonomi, karakteristik dan tipe tindak pidana ekonomi, dan sejarah lahirnya undang-undang. Kemudian inilah penjelasan-penjelasannya, bagaimana waktunya dan bagaimana sistem. Jadi sistem perkuliahan hari ini harus ya kreatif, inisiatif, dan mampu Anda mencerna, selalu bertanya. Dan Anda jangan berpatok pada dosen saja. Teknologi hari ini memberikan peluang besar kepada Anda sekalian untuk membaca di berbagai media. Anda perlu membaca di koran, di buku. Hari Anda cukup membawa selembar HP. Anda bisa buka anytime, anywhere, di mana saja Anda bisa mampu membuka kesempatan untuk belajar. Jadi handphone Anda yang sudah terkonek dengan dunia, Anda bisa belajar di situ. Di situ bisa negatif, bisa positif, bisa apa saja Anda bisa lakukan, termasuk dengan berkomunikasi dengan dosen. Dan dosen juga anytime, anywhere, terbuka terhadap mahasiswa, kapan saja boleh bertanya. Jadi Anda sekalian jangan ragu-ragu, dibutuhkan sekarang komunikasi yang lebih dekat terhadap mahasiswa, terhadap dosen. Ya, Anda harus banyak bertanya. Dosen sebenarnya hanya
menuntun Anda, memberikan peluang bagaimana Anda berdiskusi, Anda mampu menyerap. Bapak berkeliling dunia, di Australia, bagaimana di negara-negara di Belanda, di Prancis, di Belanda, di Jerman, mahasiswa itu dituntut, apalagi nanti tingkat S2 dan S3 itu seperti itu untuk melakukan hal-hal yang mahasiswa itu banyak berbuat, banyak kreatif terhadap bagaimana kemampuan Anda untuk melakukan kegiatan-kegiatan, seminar, diskusi, simposium. Anda jangan berdiam saja di kampus, tapi ada seminar membuka, ada seminar tentang ini, Anda harus mampu mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Ada diskusi kelompok, diskusi kecil dan sebagainya. Dan Anda juga boleh terus berkomunikasi dengan dosen. Dan Anda juga harus magang profesional. Anda berbakat di lawyer, jangan setelah Anda sarjana menjadi baru dekat dengan orang-orang yang punya profesional. Semester 3 macam anak-anak murid-murid Bapak dulu, semester 3 dia sudah bercita-cita menjadi lawyer. Dia selalu bersama saya luar kota, dan saya bisa memberikan bantuan, bahkan saya dikasihkan rumah dan sebagainya, sehingga dia tidak kaku di dalam. Tapi setelah Anda sarjana baru punya kreatif dan inisiatif melakukan sesuatu, mengembangkan bakat Anda akan terbelenggu dengan satu situasi yang memberikan Anda menjadi kaku. Jadi inilah potensi-potensi pada Anda sekalian. Maka tindak pidana ekonomi ini, ya sudah saya sampaikan tadi, beberapa hal yang bisa menyangkut soal alam, ya alam, menyangkut soal pendapatan, menyangkut perilaku manusia, menjadi tindak pidana ekonomi, merugikan perekonomian negara. Hal seperti inilah apa saja yang menyangkut soal kepentingan rakyat yang diatur dalam cita-cita negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang 45 adalah di alinea keempat, negara, tujuan negara adalah mensejahterakan dan memakmurkan bangsa Indonesia. Inilah yang penting Anda pahami, bahwa hal seperti ini, ya seperti generasi ke depan, bahwa meminimal kejahatan itu menjadi sesuatu. Maka negara-negara di Eropa, kita lihat Belanda sudah ada 3 penjara yang ditutup. Apa artinya? Angka kriminal itu menurun, sehingga penjara menjadi tidak berpenghuni. Inilah negara Indonesia ada membuat suatu wacana-wacana ke depan, apalagi sekarang rancangan undang-undang KUHP sedang digodok sekarang, ya mudah-mudahan disahkan. Salah satu adalah bagaimana memberikan satu tingkat keadilan yang lebih dirasakan oleh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan tidak ada kejahatan minimal. Berbeda dengan negara-negara Eropa, negara kita ya penjara itu di Bagan Siti Api itu sampai hampir 1000%. Daya tampungnya 100 menjadi isi 1000. Kenapa? Inilah keadaannya. Apa faktanya bahwa banyaknya orang masuk penjara? Inilah keadaan yang harus kita lakukan. Oke, ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Silakan, siapa namanya ini? Mau bertanya? Kayak tadi sudah ada tangannya. Nama saya John Rafael, izin bertanya kepada Bapak. Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak ada menjelaskan tentang kerugian sebuah negara dari tindak pidana ekonomi ini. Nah, pertanyaan saya, mengapa tindak pidana ekonomi dapat sampai merugikan suatu negara? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Nama saya John Rafael. John Rafael. Oke, pertanyaan bagus sekali. Anda bagus, kreatif ya. Jadi, kenapa tindak pidana ekonomi merugikan negara? Anda bisa bayangkan, katakanlah misalnya satu produk atau logging atau apa, itu diambil tanpa bayar pajak, tanpa mekanisme dokumen, sehingga dikuras. Kita kan negara-negara kepulauan ini ada kayu bakau dan sebagainya, itu diambil. Pajaknya mesti masuk sekian %, maka kita rugi. Kemudian ada aturan tebang pilih, ya
Tidak semuanya disapu habis. Kecil-kecil begini ya, diambil semua. Kecil-kecil mestinya besar-besar begini, jadi blok-blok yang mainan, diambil. Sehingga pertumbuhan itu, hutan itu menjadi gundul. Menjadi gundul dampaknya apa? Erosi, berjatuh soal environmental, artinya menyangkut pertentangan dengan hukum lingkungan. Inilah dampaknya. Pajak juga misalnya ada orang usaha, ada industri, ada ini, dia tak bayar pajak, menunggak pajak atau tidak bayar pajak atau tidak melaporkan pendapatannya itu berapa. Sebab salah satu sumber APBN di Indonesia adalah dari pajak. Negara-negara seperti Singapura, negara makmur, itu tidak ada hutan, tidak ada tambang, tapi negaranya makmur. Kenapa? Hidup dari pajak. Kenapa hidup dari pajak? Karena sektor perekonomian negara Singapura adalah negara makmur. Sekarang coba kita lihat, pasti Anda lihat, Singapura sekarang pengekspor minyak terbesar ke Indonesia ini adalah Singapura. Pernah nggak kalian dengar ada kilang minyak di Singapura tambang ini? Nggak ada kan? Kenapa? Singapura memiliki satu ekonomi pencerdasan modal. Dibuatnya tangki minyak besar. Pernah nggak orang Brunei? Itu tangki yang besar kalau kita ke Bagan atau ke Brunei ada tangki raksasa itu. Singapura hanya modalnya tangki, dibelinya minyak mentah, kemudian diolah menjadi bensin, menjadi minyak ini, dia jual lagi ke Indonesia, ya kan? Ini rugi kita. Sehingga apalagi misalnya money laundering, cuci uang dan sebagainya, apalagi judi, apalagi misalnya legal business seterusnya. Maka itulah mengakibatkan kerugian negara. Rugi ekonomi negara, kita pun menjadi tidak ada modal untuk kegiatan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekiranya lagi yang mau bertanya, siapa namanya? Muhammad Alfitra, Pak. Muhammad Alfitra. Muhammad Alfitra, silakan. Jadi saya Pak, kan beliau ini dari daerah kepulauan. Ya. Beliau besarnya berada di sisi pantai. Ya. Kenapa untuk menjalankan Bapak di Riau? Yang pertama, yang seperti yang bilang tadi ada illegal fishing dan narkotika. Tanggapannya pun luar biasa Pak. Kenapa hal itu terjadi Pak? Anda bisa bayangkan kawasan maritim, pesisir pantai, dampak banyak. Pencurian kayu, log, pencurian ikan, kemudian lalu lintas, terutama di Riau ini adalah sempadan negeri. Sempadan negeri berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Laut Cina Selatan, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, berbatasan dengan Selat Malaka adalah Lumai, Bengkalis, kemudian Bagan Siapapi atau Rohing. Kenapa seperti itu? Kita lihat misalnya dua hal seperti itu yang dominan hari ini adalah pencurian ikan. Berapa ikan kita dicuri? Ya, itu dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Tapi terakhir ini banyak dari Malaysia. Kenapa? Salah satunya adalah peluang. Peluang itu memberikan kesempatan. Jadi kejahatan itu bisa berlaku karena adanya kesempatan. Kawasan kita luas, patroli kita kecil, ya, kecil sekali. Kapal kita kecil, ya, sudah itu kecepatannya, mesinnya kecil. Pencuri itu besar. Tentara kita tak seimbang dengan kawasan yang diawasi oleh negara. Kita coba berapa? Ribuan pulau kita yang ada di situ adalah potensi ikan, terutama juga menyangkut soal narkotika. Ada namanya di Riau ini ada namanya Jalan Tikus. Jalan Tikus itulah tempat membongkar, ya, menampung narkotika. Bukan sekilo, berkilo-kilo, bahkan ada per ton. Hampir terakhir tangkapan ini ada 40 kilo. Bahkan terlibat aparat penegak hukum di rumah. Akhirnya karena melalui laut, naik ke darat, bobor lagi kemana-mana. Ini dari dulu, jadi kita tidak bisa mengatakan menghentikan kegiatan, tapi minimal meminimalisasi daripada tingkat potensi kegiatan itu.
Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Video. Hah? Video itu. Ya, oke. Silakan. Ada pertanyaannya? Saya pernah baca di Nah, kita pakai mic lah supaya bisa. Bapak, saya izin bertanya. Saya pernah baca di kitab Undang Hukum Pidana Ya. yang termasuk tindak pidana khusus yaitu teroris, narkotika, dan korupsi. Di antara tiga ini, mana yang termasuk dalam pidana ekonomi? Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Oke, bagus sekali pertanyaannya dan suaranya. Jadi dalam aturan, kalau dulu dalam tindak KUHP itu hanya disebutkan teroris, narkotika, dan penyelundupan atau kepabianan. Sekarang pertanyaannya, ya, sebelum saya jawab, bahwa sekarang ini adalah aturan banyaknya modus operandi yang mengakibatkan bukan saja soal penyelundupan, bukan soal narkotika, ya, tetapi banyak hal. Tapi yang ditanyakan dua itu. Penyelundupan, ya, penyelundupan kita kan kawasan pantai ini. Berapa yang diselundupkan? Kayu, termasuk barang langka di Indonesia yang dilindungi seperti buaya, tenggiri. Kenapa? Potensi alam kita besar ada di situ, dijual ke Singapura, dijual ke Malaysia, dijual ke luar negeri. Kayu olahan juga yang sudah diolah yang tanpa dokumen, itu namanya penyelundupan. Ya, mengirim barang tanpa manifest, tanpa dokumen, tak bayar pajak, itu penyelundupan. Tapi dikirim melalui dokumen menurut sah legal dia, itu tidak penyelundupan. Sama-sama mengirim barang. Kapalnya, kapal angkutnya adalah berdokumen, barang punya manifest, itu namanya ekspor resmi. Atau mengirim barang impor resmi. Ini semua tidak ada dokumen, maka ekspor impor itu adalah tidak sah. Artinya inilah yang di mana letak negara itu dirugikan, tidak bayar pajak. Tetapi dampaknya itu, kalau orang menyelundup itu seperti rotan, itu main sembarang ambil. Misalnya rotan itu besar-besar, ya besar-besar, mestinya masih bisa tumbuh, ya. Tetapi dia diambil langsung sehingga pertumbuhan barang itu tidak ada. Inilah kerugian negara. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Itu yang angkat tangan di belakang. Siapa namanya? Hah? Ayo. Di mana ayo? Gimana? Santai ya. Ya, oke. Jadi kita ini memiliki luas area hutan yang luar biasa. Hutan kita adalah hutan tropis, memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan geologi. Kita memiliki perusahaan raksasa di dunia yang ada di Riau, namanya Sinar Group, PT Indah Kiat. Kebetulan Bapak lawyernya, ya. Perusahaan ini memunya kertas untuk palap namanya, barang mentah dikirim untuk tisu dan sebagainya, kemudian PT LAPP. Itu sekian ribu ton yang diperlukan, maka dia punya HTI di mana-mana. Tetapi zaman itu orang banyak juga mencuri kayu untuk dijual melalui cara-cara tertentu menjadi legal, dijual ke koperasi, jual ini. Tetapi inilah menjadi potensi di dalam hal masyarakat melakukan satu tindakan yang ideologi terhadap negara. Sehingga potensi seperti ini, ya, sampai hari ini kita lihat Riau ini sekarang menjadi perubahan iklim penanaman. Dulu hutan lebat, sekarang menjadi hutan sawit. Nah, akhirnya potensi ekonomi sekarang banyak lagi yang terjadi masalah limbah. Sekarang PKS banyak, pabrik. Nah, di Riau ini coba kita lihat,
kasus yang terjadi hari ini ya sampai 73 triliun adalah masalah korupsi yang terjadi soal lahan PT apa? Duta Palma. Anda bisa lihat wilayahnya ada di Riau, Indragiri di Renang, sehingga bupatinya juga sudah masuk penjara dan sebagainya. Inilah potensi dia Riau ini. Anda bisa, kalau ini bisa dibuktikan pengadilan nanti bahwa inilah korupsi terbesar yang ada di Indonesia, 73 triliun. Tetapi sekarang kita lihat pihak kejaksaan sudah melakukan penyitaan hak milik PT Duta Palma. Ada di Jakarta, ada di Riau, ada di Singapura, ada di Renang, ada di mana-mana. Sekarang sudah terkumpul, saya lihat ada sudah hampir 3 triliun yang sudah diambil hartanya. Anda bisa bayangkan berapa ribu hektar yang terjadi di Indonesia yang menyangkut soal. Dan Anda bayangkanlah dulu, sebelum itu dilakukan penanaman, berapa hutan yang sudah dibakar. Itu hutan itu bukan dihanguskan, bukan dibakar, tetapi dijual. Dampaknya apa lagi? Aparat penegak hukum kita, oknum, itu bermain di situ. Jadi kita anggaplah dia baik dan sebagainya. Padahal uang itu dikasihkan ke oknum-oknum. Dan dana CD-nya membangun kampung itu kan nggak banyak kelihatan. Hanya yang segelintir mungkin dibangunkan listrik sedikit, bangun jalan sedikit, masyarakat menganggap sesuatu yang hebat. Padahal itu potensinya ekonominya besar sekali, hingga kerugian negara menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kegiatan masyarakat itu. Inilah Anda sekalian. Kemudian ada siapa lagi tadi? Bapak sudah memberi kuliah lebih kurang sudah 1 jam. Mungkin ada di antara kalian, mungkin di antara mahasiswa sekalian ada yang ingin menyimpulkan kira-kira? Oh ya, siapa namanya? Widya. Oh ya, coba simpulkan kira-kira. So gini, dosen itu kan menyampaikan mungkin metodenya, teknik penyampaiannya mungkin. Tapi kalau mahasiswa mampu menjelaskannya, refleks daripada style teaching tadi, itu sudah mantap. Coba apa kesimpulannya? Ya. Sehingga kita harus bekerja keras membantu aparat penegak hukum memberantas sesuatu yang berbeda. Oke ya, nah itu tandanya rekan kita mampu menyimpulkan apa materi hari ini kita sampaikan kepada Anda sekalian. Nah, mengerti? Oke, paham kan? Sehingga Anda sekalian mampu memberikan penyampaian. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan bebas saja. Menyangkut seputar tidak benda ekonomi tadi. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Nama saya sebelumnya saya pernah dengar tentang monitoring. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 2005 ini dan apa tujuannya? Ya, istilah ini sebenarnya baru kedengarannya, tapi barang ini kan sudah barang lama perbuatan. Dalam hukum namanya modus operandi crime. Jadi money laundering ini adalah harta sumbernya ya yang tidak sah. Sumbernya adalah satu sektor yang bertentangan dengan hukum. Pelacuran misalnya, perjudian, tempat hiburan yang tidak ada lisensi atau izinnya, kemudian pencurian, narkotika, dijadikan satu kelompok modal industri, sehingga industri ini bagus besar, sehingga dia tujuannya dalam melindungi mengaburkan sumber ekonomi, Jadi mengaburkan sumber ekonomi. Sumber ekonomi apa? Sumber keuangan itu
sehingga orang menyangka bahwa itu adalah betul-betul dari usaha itu yang dibuatnya. Padahal barang itu adalah barang yang diusahakan yang melalui barang yang tak halal. Artinya tak halal di sini yang bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum sehingga ya dari gelap menjadi terang. Tetapi inilah cara-cara orang-orang atau oknum dalam suatu perbuatan pidana yang bisa mengelabui orang. Maka inilah tugas Anda sekalian, membantu aparat penegak hukum, atau Anda ke depan nanti menjadi aparat penegak hukum, apakah menjadi hakim, menjadi pengacara, menjadi LSM, menjadi hakim, menjadi jaksa, kepolisian, tentara dan sebagainya, adalah unsur-unsur yang penegak hukum ya mampu memberikan motivasi terhadap kesadaran masyarakat sehingga orang tidak lagi berbuat bagaimana hukum itu yang dijalankan yang tidak betul, tetapi berjalanlah law enforcement. Law enforcement artinya ya penegakan hukum yang pasti, ya, yang berkeadilan, menghukum orang berkeadilan, membela orang berkeadilan, menegakkan hukum berkeadilan, menjalankan hukum. Apakah kita level administrasi, level dan sebagainya, merasa orang ada keadilan di situ. Maka keadilan itu bukan saja orang yang dirugikan, tetapi orang yang dihukum pun dia merasa adil di dalam pelaksanaan hidup masalah hukum ini. Ada orang misalnya mencuri, ya dihukum sekian tahun atau sekian bulan, dia dalam hatinya berkata adil, tapi dia dihukum ancamannya misalnya sekian, dia dihukum seberat-beratnya, dia merasa juga tidak adil. Oke. Bapak simpulkan atau Anda menyimpulkan? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Merangkum tadi siapa tadi sudah menyimpulkan? Siapa namanya? Niat menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan? Bisa lagi? Oke. Kamu tadi angkat tangan lagi. Coba simpulkan kembali, coba. Anda boleh tambahkan lagi dari tadi kayaknya nangkap. Coba. Oke. Oke. Sehingga kita harus bekerja keras membantu aparat penegak hukum menjalankan tindak perekonomian. Apa lagi? Oke. Ada lagi menyimpulkan? Bisa. Oke. Terima kasih atas perhatian sekalian. Mungkin kita akan pembahasan ke depan, minggu depan adalah membahas tentang bagaimana teknik-teknik memberantas tindak pidana ekonomi dan jenisnya. Apa yang kita sampaikan tadi adalah menyangkut pengertian pidana, hukum pidana ekonomi dan karakteristik. Jadi dengan karakteristik ini tentang pidana ekonomi perlu juga pemahaman menyangkut soal teknik komunikasi dan sebagainya. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.